Baik, puji nama Tuhan. Atas nama keluarga keluarga Takahendang Impangge, saya menyampaikan selamat Natal dan menyongsong tahun baru buat kita semua. Mengajak kita semua untuk pergi ke Bethlehem. Kenapa kita pergi ke Bethlehem? Mari kita akan dasari terlebih dahulu di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Ada 3 ayat, dan biasa kalau bicara Matius awal, Lukas awal itu hanya dapat dibaca di bulan-bulan Desember ya. Karena itu boleh saya undang lagi bangkit berdiri untuk kita baca 3 ayat ini ya, secara bersama-sama dengan suara keras, karena setelah Januari kemungkinan belum tentu bisa dibaca ayat ini. Ya, dari kata setelah malaikat-malaikat, 3, 2, 1. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dipersilakan duduk. Hari ini saya mengajak untuk kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Bethlehem secara harafiah pengertiannya adalah rumah roti ya. Kalau udah bicara rumah roti, tentunya pasti kita punya pemikiran atau ekspektasi bahwa di tempat itu harusnya ada roti, saudara. Amin ya. Kalau kita ke mall kemudian mampir di counter seperti Britol atau roti O, roti boy, saudara, pasti ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah mau membeli roti, saudara ya. Nah, kalau kemudian house of bread, saudara, rumah roti, tentunya berharap untuk apa, saudara? Berharap adanya roti. Apakah kemudian Bethlehem sebagai rumah roti, ada roti di sana? Dan saya mau beritahu, bukan hanya roti biasa, saudara, tapi ini roti yang sangat luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 dikatakan seperti ini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Siapa yang mengatakan ini? Bukan Yohanes, tapi Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Kapan turunnya, saudara? Saat kelahirannya. Benar, saudara? Amin, saudara ya. Dan kemudian ini hebatnya, saudara, ini roti ini, saudara. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini luar biasa, kalau makan roti hidup akan hidup selama-lamanya. Dan di bagian kalimat berikutnya ini menimbulkan pertengkaran. Tuhan Yesus mengatakan, "Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku," saudara. Karena orang-orang Yahudi berpikir, memahami dalam pemahaman mereka, Yesus ini lagi ngajak untuk jadi kanibalisme, saudara ya. Jadi makan manusia, makan daging manusia, saudara. Coba dipakai logika, kira-kira kalau kita itu makan tubuhnya Yesus secara lahiriah jasmani, cukup enggak buat orang Tondano? Cukup enggak? Menurut saya, saudara, kalau tanpa mujizat enggak cukup. Tapi kalau ada mujizat, saudara, itu bahkan untuk seluruh dunia, saudara. Bayangkan 5 roti aja bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Tapi pemahaman pengertian tentang roti hidup, roti yang diberikan, dan roti itu adalah dagingku, itu berbicara tentang firman, saudara. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi
manusia. Atau di dalam terjemahan lain, firman itu telah menjadi daging, saudara. Dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi makan roti yang membuat kita hidup itu adalah makan daging daripada Tuhan, yaitu firman, saudara. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Dan daging itulah yang kita makan yang membuat kita hidup selama-lamanya. Jadi selepas dari tempat ini mungkin di rumah udah ada nasi jahat, saudara ya. Ada telur ransak, ada babi putar mungkin, saudara. Yang boleh dimakan. Tapi coba tengok kiri kanan, katakan jangan lupa makan daging Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saat iblis ya mencobai Tuhan, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus lapar bukan? Dan kemudian iblis datang untuk mencobai Tuhan. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Bisa enggak Tuhan buat itu jadi roti? Bisa. Dia maha kuasa. Tapi perhatikan apa yang dijawab oleh Tuhan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini penting untuk kita pahami, sehingga kehidupan kita harus hari demi hari ya mengkonsumsi firman Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan ada tertulis ini mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 ini perkataan Musa ya. Perkataan Musa kepada orang Israel. Jadi ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Orang Israel, kalau di dalam Yohanes pasal 6 itu, saudara ya, kalau kita baca keseluruhan tentang roti hidup, Tuhan Yesus juga mengutip mengenai kisah orang Israel ya. Nenek moyang mereka yang makan mana bukan disediakan oleh Musa, tapi diberikan oleh Tuhan, saudara ya. Jadi orang Israel itu ya hari pertama sampai hari yang kelima ya masing-masing setiap orang dapat memungut mana yang diberikan oleh Tuhan. Mana itu akan turun, saudara. Tapi harus diambil oleh setiap orang Israel dan punya aturannya. Aturannya harus tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, saudara. Kalau lebih bersisa disimpan buat besok berulat, saudara. Nah, kekhususannya hanya di hari yang ke-6 harus mengambil 2 kali lebih banyak untuk hari ke-6 itu dan hari ke-7. Karena hari ke-7 mana itu tidak akan turun. Artinya apa, saudara? Setiap orang Israel harus hari demi hari, setiap pagi, nggak boleh malas, nggak boleh telat bangun, saudara. Karena kalau kemudian telat bangun, ya udah cair mananya, saudara. Jadi harus hari demi hari, saudara, mengambil mana. Dan mana itu adalah roti surga. Amin, saudara. Itu sebabnya yuk mengingatkan hari ini. Untuk kita itu boleh makan roti hidup. Karena akan membuat kita diberi garansi, saudara, hidup selama-lamanya. Boleh ingatkan kiri kanan, sudah makan roti hidup belum? Itu hal yang pertama. Kenapa saya mengajak ke Bethlehem? Ya nanti bisa mungkin secara apa kita boleh pergi tur, saudara. Perkataan iman. Kalau Seren yang sudah pergi ke sana ya, sudah. Ya. Tapi ini makna rohani dulu ya. Jadi pergi ke Bethlehem karena ada roti hidup.
Kemudian hal yang kedua, kenapa saya mengajak untuk hari ini kita pergi ke Bethlehem? Karena di Bethlehem lahirnya sebuah harapan. Di dalam kitab Roma, Roma 15 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Siapa ini Isai? Papanya Daud. Kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham. Nah, Isai ini papanya Daud. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa kita pergi ke Bethlehem? Karena di sana lahirnya pengharapan. Mau mengutip pernyataan daripada Pastor Abraham, selalu ngomong begini. Orang itu bisa hidup tanpa bernafas dalam 5 menit. Jadi kalau dia misalnya nyelam, saudara, masuk dalam air, dalam 5 menit dia tidak bernafas di dalamnya, dan kemudian keluar dia masih hidup, saudara. Saya melanjut dulu ya untuk pernyataan Pastor Abraham. Dan manusia itu tidak bisa hidup 5 menit tanpa pengharapan. Kalau udah dalam 5 menit tanpa pengharapan, orang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dengan minum racun. Nah, kalau kemudian 5 menit orang misalnya masuk ke dalam air, dia bisa bertahan di dalam tanpa bernafas, saudara. Saya ketika masih kecil ya, SD, terbiasa di pantai, di laut, saudara. Ya, kampung saya dekat pantai, kampung saya memang di pantai. Dan ketika kecil itu kalau lagi angin barat itu ombaknya lumayan. Ambil papan, saudara, jadikan papan selancar dan kemudian main ski air, saudara ya. Pakai papan kayu, saudara ya. Dan kalau lagi angin selatan itu teduh sekali. Dan kami akan bermain, dan salah satu permainan yang menjadi favorit adalah lomba paling lama tahan di dalam air, saudara. Ya, paling lama. Dan ada tekniknya, saudara. Kalau mau lebih lama, saudara ya. Jadi saat hitungan ketiga harus tarik nafas panjang. Baru kemudian masuk, saudara. Itu akan lebih lama. Memang tidak diukur berapa lama sih, saudara. Berapa lama kemudian masuk. Setelah saya kuliah di Fakultas Perikanan, saudara. Teknik itu ternyata namanya adalah teknik hyperventilation, saudara. Ya, jadi kalau pakai snorkel, pakai masker, saudara, udah tertutup. Snorkelnya itu disambung di mulut, saudara ya. Kemudian bagian hidung ke mata itu ditutup dengan masker. Kalau kemudian masuk ke dalam air, bagian ujung snorkelnya tetap di luar, dapat bernafas normal, saudara. Nah, untuk membuat bisa masuk ke dalam, saudara, masuk ke dalam lebih lama, dilakukanlah teknik hyperventilation itu. Jadi caranya, tarik pertama, buang. Tarik kedua, lebih panjang, buang. Tarik ketiga, tahan, masuk, saudara. Itu artinya begini, paru-paru kita itu kira-kira ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Kalau kita nafas normal, saudara, itu terisi oksigennya setengah, saudara. Setengah. Kalau kita lakukan hyperventilation itu berarti terisi penuh, saudara. Terisi penuh dan kemudian punya banyak oksigen sehingga bisa lebih lama lagi di dalam. Nah, kemampuan waktu saya masih kuliah itu, kemampuan terbaik saya adalah dengan menggunakan fins yang kaki katak itu. Kolam renang Sario itu panjangnya 50 meter. Saya bisa masuk dari ujung satu ke ujung yang lain dan kemudian balik lagi, saudara. Itu kemampuan terbaik. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Ya, sudah lama tidak latihan, saudara ya. Jadi perhatikan, saudara, bahwa seseorang bisa melatih untuk menjadi lebih lama masuk di dalam air tanpa bernafas. Nah, di Indonesia itu ada suku Bajo. Kalau pergi ke Nain, itu suku itu biasanya adalah suku laut, saudara ya. Dan suku Bajo itu hidupnya memang di atas air, saudara. Buat rumahnya di atas laut. Aktivitasnya di laut, saudara. Mereka punya kemampuan sampai 13 menit untuk sekali masuk
tanpa bantuan peralatan. Jadi ya sudah memang itu gayanya mereka, masuk sudah 13 menit di dalam. Baru kemudian keluar saudara. Itu nyari mutiara atau cari ikan dan sumber yang ada di dalam perairan saudara. Itu 13 menit. Saya mau lanjutkan kembali bahwa kalau seseorang kehilangan pengharapan, maka orang itu bisa mengakhiri hidupnya. Karena itu penting untuk setiap kita itu memiliki pengharapan. Amin saudara. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 berkata begini. Pengharapan, ya Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau itu apa sih? Sau itu jangkar saudara ya, jangkar. Jadi kalau kapal yang begitu besar saudara, jangkarnya atau saunya diturunkan. Itu mampu saudara ya, jangkar itu mampu menahan, membuat stabil ya, membuat tetap berada di tempat kapal yang sekalipun dihantam oleh badai, oleh angin, oleh arus atau gelombang saudara. Jadi itu sau itu begitu penting. Nah demikian pengharapan kita itu saudara akan membuat kita kalau itu dilabuhkan sampai belakang tabir, artinya sampai ke ruang maha kudusnya. Tempat di mana kemuliaan hadirat Tuhan itu ada. Kalau pengharapan kita sampai dilabuhkan di belakang tabir saudara, itu akan membuat kekristenan kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh setiap gelombang angin. Setiap persoalan problematika kehidupan kita tidak akan membuat kita terombang-ambing saudara. Karena itu pengharapan itu begitu penting. Amin saudara. Saya berdiri di tempat ini karena pengharapan akan janji Tuhan. Saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan sampai dengan saat ini karena pengharapan akan janji yang disampaikan Tuhan secara pribadi. Kalau saya menjadi hamba Tuhan, saya melayani sepenuh waktu saya kepadanya, maka Tuhan akan menyertai. Itu bukan ungkapan seperti Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kalau itu kan umum. Tapi saya mengalaminya secara pribadi. Nah, izinkan saya untuk dalam beberapa waktu ini untuk bisa bersaksi saudara. Tanggal 9 November 1999, waktu itu belum menjadi full time. Ada pelayanan KKR di Ratatoto. Mungkin beberapa orang sudah mendengar kesaksian ini. Jadi kemudian ada rombongan dan beberapa mobil. Saya satu mobil dengan Om Ben ya, Bapak Bernard Waani almarhum bersama Kasami Matoneng ya. Kalau yang IFJ yang lama-lama tahulah yang Kasami Matoneng ya. Kemudian ada Pak Regi Rumampu ya, tahu juga yang IFJ Tondano tahulah Pak Regi Rumampu. Kemudian ada Michael Kasonso. Michael Kasonso ini juga pernah khotbah di tempat kita. Plus ada sopirnya dan ada 2 orang di belakang. Itu udah perjalanannya sudah melewati Belang. Saya dalam posisi tertidur, hujan itu dari hujan lebat kemudian menjadi hujan tinggal rintik-rintik. Tiba-tiba mobil itu slip sedikit, menabrak pal pembatas pinggir jalan dan kemudian masuk ke jurang. Berputar mungkin 2, 3 atau 4 kali, saya kurang tahu. Karena nanti terbangunnya setelah mobilnya berhenti dan dalam keadaan terbalik dengan ban di atas. Ban di atasnya, wipernya masih jalan, mesinnya masih hidup. Kemudian klaksonnya itu bunyi tit. Jadi kayak tertekan oleh satu benda karena posisi terbalik. Dalam kondisi yang seperti itu saya menyadari sudah terjadi kecelakaan, langsung keluar dari mobil. Dan apa yang saya lakukan? Ya seperti biasa saya memeriksa saudara. Gerak-gerakan kaki kanan, kemudian kaki kiri, kemudian tangan, seluruh badan. Dada yang patah. Jadi sepertinya tidak terjadi lecet atau cedera buat saya. Dan kemudian saya memeriksa, oh ternyata di sini ada lecet sedikit, saudara, ya, lecet sedikit. Dan setelah itu ya kondisi begitu, akhirnya saya memperhatikan teman-teman yang lainnya. Keluar Pak Regi, bagian kepalanya udah mengeluarkan darah. Darah itu mengucur terus sampai rumah sakit Noongan. Baru dari Noongannya kemudian dirujuk ke rumah sakit yang ada di Tomohon. Dari Tomohon ke rumah sakit Kando di Malalaya.
Dan selama dalam perjalanan itu dia bahasa roh. Dan itu yang membantu dia untuk bisa pulih lebih cepat, saudara. Ya. Kalau Kasami pertama ketika dia keluar, dia merasa biasa-biasa. Kemudian dia naik ke atas, saudara ya. Naik ke atas di jalan di atas. Baru merasa sakit. Dalam 1 bulan berikut ya bagian lutut mungkin sebelah kiri atau kanan. Yang mengalami masalah itu baru bisa pulih kembali. Yang membuat saya agak sedikit emosional kepada sopir karena Om Ben itu terjepit di bagian depan, kacanya harus dipecahkan. Dan begitu keluar seperti kalau dalam tidak bisa muter-muter. Dan dalam kondisi seperti itu sopirnya kemudian tanya, Yoksin, lihat apa gigi palsu? Anda bisa bayangkan sudah. Dia bukan memperhatikan korbannya, teman-teman. Yang dia tanya gigi palsunya yang hilang, saudara. Ini kalau memang belum bertobat saya sudah kasih bokem, saudara. Nah, setelah semua kemudian berhasil dievakuasi naik ke atas, saya bagian terakhir mengambil barang yang bisa diambil dan kemudian menengok ke arah jatuh. Saya tidak bisa memperkirakan itu berapa tingginya, tapi kemungkinannya antara 15 sampai 20 meter. Orang-orang di situ yang datang menolong mengevakuasi sudah bertanya begini, berapa yang mati? Karena selalu di situ yang paling ringan adalah kondisinya parah sekali. Dan yang umumnya mati, saudara. Dan kemudian begitu menengok seperti ini, melihat, saudara. Di titik itulah saya mengalami suatu kemuliaan hadirat Tuhan. Dan ngomong seperti ini. Saya tahu di dalam kesaksian manusia batinnya saya. Bahwa itu adalah penyampaian Tuhan buat saya. Dengan kondisi yang begini engkau tidak apa-apa. Aku jamin hidup, aku akan menyertai. Kalau engkau menjadi hambaku sepenuh waktu. Tidak ada keraguan apapun, saudara, terhadap suara Tuhan itu. 4 bulan kemudian, Maret 2000, saya menjadi full time. Dan kemudian perjalanan kehidupan selanjutnya, 2006-nya diangkat menjadi pendeta muda menangani GOL, ya, Generation of Light. Kemudian 2010-nya diutus ke Makassar, 2012-nya ke tempat ini. Saya mau cerita sedikit bagaimana salah satu contoh penyertaan Tuhan. Mengambil kisah tentang bagaimana perjalanan kita dapat tempat ini, saudara. Ketika bulan Juni, saudara ya, Juni mulai kebaktian. Kita kebaktiannya di Cafe Raja. Saya mempelajari item-item dalam kontrak. Ada persoalan di sana. Bulan Oktober akhir, saudara, itu pemilik dari Cafe Raja itu palang, saudara ya, memalang pintu masuk. Untungnya kita kebaktian di Manado karena waktu itu ulang tahun IFJ Manado. Dan dalam perjalanan di mobil, saudara ya, setelah tahu pintu itu dipalang dengan salah satu pengurus, saudara. Pengurus itu memberi saran seperti ini, Pastor, orang pakai preman Jo. Untuk mau apa-apa DP pemilih, saudara. Saya agak sedikit tersentak sedikit, saudara, pakai preman. Saya cuma ngomong gini, saudara, singkat. Karena yang memberitahu saya itu ada di sini, saudara. Jadi dia ngomong pakai preman gitu. Enggak. Kalau yang rohani harus pakai cara rohani, saudara. Anda bisa bayangkan kalau saya mengiyakan untuk pakai preman, saudara. Belakangan saya dapat mendoakan preman itu. Memang mengerikan. Seluruh tubuhnya itu tidak pakai baju saja sudah kayak ada bajunya, saudara. Dari situlah kemudian saya ingin untuk membawa dalam doa supaya persepsi orang tentang kota Tondano sebagai kota preman itu bisa terhapus, saudara. Jadi doa saya kota ini menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat bagi segala bangsa. Itu doa saya. Jadi sejak ketika kemudian usulan untuk pakai preman itu memunculkan orang memang punya pemahaman, paradigma tentang Tondano itu sebagai kota mati, kota yang tidak berkembang, kota preman, saudara ya. Jadi doa saya selalu begitu, saudara.
mau di dalam doa malam, ketika berdoa kota tidak akan pernah itu menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat bagi segala bangsa. Nah, kembali ke kisah tadi, saudara. Jadi waktu itu Pastor Abraham masih ketua DPW, kita diizinkan pakai harvest. Masih ingat dulu ya, itu Ayeb, Jeb, Gisi, Yehuda. Nggak bisa, saya tidak bisa untuk kemudian menaruh kata Tondanonya, saudara. Karena gerejanya, gereja Tondano adanya di Tomohon, saudara ya. Kalau mau pakai Ayeb, Jeb, Gisi, Tomohon kan enggak, saudara. Kalau pakai Ayeb, Jeb, Gisi, Tondano, ini di Tomohon, saudara. Dan yang membuat saya situ adalah dikuatkan bahwa jemaat itu setia, saudara. Jadi mau aja kemudian menempuh perjalanan yang lebih lama, ya, dengan biaya yang lebih untuk ke Tomohon. Dan tahu di sini ada tanah, saudara ya. Kita memulainya dengan apa? Masih kalau mungkin yang masih pelakunya dulu, ini tanah ini kan ada berbukit-bukit. Saya sebetulnya mau taruh fotonya, saudara ya. Tapi laptopnya lagi error. Sebetulnya bisa diperbagi, tapi kelamaan mencari laptopnya oleh mujizat tanpa diapa-apain. Ketika kemarin coba-coba buka, bisa terbuka. Nah, kembali ke cerita ini. Jadi ketika kemudian tahu di sini ada tanah yang diberikan, sudah dihibahkan. Ada tantangannya karena di bagian kanan sini ada Bukit Batu, saudara ya. Bukit Batu ada 3 yang menonjol, bagian sini di pastori, kemudian di belakang gereja dan bagian depan, saudara ya. Kemudian di sisi kiri ini 3 meter dari kira-kira 3 meter dari jalan. Pas di tempatnya Ibu Wina itu ada eskavator, saudara. Kalau kita sewa eskavator kan biaya transportasinya mahal dan kita tidak punya uang. Jadi memanfaatkan tengah malam itu supaya ekskavatornya bisa jalan. Itu harus beli papan, kemudian taruh, saudara ya. Jadi tengah malam, pokoknya kalau papannya udah habis diambil lagi bagian satunya ditaruh. Sampai ekskavatornya sampai di sini, saudara. Dan bisa diambil sedikit bukit batunya. Dan berhenti, kenapa? Karena salah satu kukunya copot, saudara. Dan setelah itu dilakukan penimbunan. Dan belum ada uang waktu itu. Pemikirannya mau taruh di timbun atau di bawahnya kayak semacam tempat parkir. Jadi gerejanya nanti di bagian atas. Tapi biayanya sangat besar. Dan kemudian dilakukan penimbunan. Tapi tidak ada uang. Dan yang luar biasa, pemerintah provinsi memberikan 20 juta. Pemerintah Kabupaten Minahasa memberi 10 juta. Sudah ada 30 juta, sudah. Tinggal 10 juta. Saat pembayaran di hari Minggu, tiba-tiba ada amplop tebal untuk pembangunan. Mau tahu isinya berapa, saudara? 10 juta untuk memenuhi kebutuhan 40 juta itu. Dan begitu tertimbun, saudara. Mulailah dibangun yang lama itu, saudara ya. Dan itu luar biasa sekali, bikin aksi di lapangan untuk galang dana. Dan terkumpul dananya hampir 200 juta, ya 185 sekian. Dan dalam waktu 3 bulan saja, dari Januari 2016 sampai Maret 2016 bisa terselesaikan. Dan peresmiannya, pengguntingan pitanya, ya Pastor Marta selaku ketua DPW, kemudian Bupati Minahasa diwakili salah satu kadisnya, plus yang hadir sekkum, saudara ya. Pastor Daniel Runtuwene plus Pastor Evan Chandra bisa dibangun. Dan yang luar biasa bukti bahwa Tuhan menyertai itu di mana, saudara? Saat kita lagi kebaktian tahun 2022, Pastor Sam selaku Presiden IFJ punya program, saudara. Jadi setiap region dapat mengusulkan 2 gereja lokal yang tidak punya gereja untuk dibantu oleh DPP pembangunan dari awal sampai selesai. Pastor Marta selaku ketua DPW yang punya wewenang untuk menentukan langsung, pikirannya itu langsung teringat Tondano. Jadi pilihan pertama Tondano, kemudian ada gereja yang kedua. Tapi yang diterima itu Tondano. Dan saya mau beritahu salah satu hal yang membuat bisa kagum kepada Tuhan. Itu DPP memberi syarat, bukan mudah. Syaratnya 4. Pertama harus ada panitia pembangunan, kita punya. Yang kedua punya RAB, kita punya.
Yang ketiga harus tanahnya atas nama AYFJ dan sudah sertifikat. Kita baru akte hibah atas nama AYFJ. Kemudian yang keempat harus ada IMB, kita belum punya. Jadi belum memenuhi syarat sebetulnya. Tapi saya memberanikan diri karena ditunjuk untuk membuat proposalnya. Dan di bagian akte hibah itu ditambahkan keterangan sertifikat dalam proses penyelesaian. Itu kan seperti itu saudara. Kemudian yang IMB-nya enggak ngomong tidak ada, enggak saudara. Belum ada IMB-nya dalam proses penyelesaian saudara. Disetujui saudara. Dan mulailah 2022 membangun sampai kita bisa menikmati di tempat ini. Boleh tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan. Tapi saya percaya sekalipun mata tidak melihat, kita tidak merasakan, tapi Tuhan sedang bekerja, saudara. Amin. Tuhan sedang bekerja. Itu yang saya imani, saudara. Nanti semuanya bagian parkir, kemudian restroom, saudara, ya bagian namanya. Ini kan belum ada nama, orang mengira, wih, ini bapak yang ini bangun gedung mewah ya. Karena kan belum ada tulisan di situ bahwa ini keterangan gereja, belum juga ditaruh tanda salibnya, saudara. Orang mengira itu rumah saya, saudara. Itu bukti apa, saudara? Bukti bahwa Tuhan itu menyertai. Karena saya berpegang pada pengharapan 9 November 99. Aku menyertai engkau. Nah, hari ini apa yang saya mau katakan, saudara, kepada kita semua. Yuk mari setiap kita berpegang kepada pengharapan. Jangan sampai putus pengharapan. Jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang memilih mundur. Karena kerinduan keinginan kita tidak terpenuhi. Karena Tuhan akan selalu menjawab indah pada waktunya. Ingat bahwa pengharapan itu adalah jangkar. Pengharapan itu adalah saut yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harusnya kita tidak tergoyahkan kalau mengiring Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke bagian kisah daripada para gembala. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka meresponi dengan baik. Bisa dibuka ayatnya ya. Di dalam ayatnya yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala ketika menerima suatu pernyataan dari malaikat, mereka bisa saja bersikap acuh tak acuh, bersikap ya diam atau masa bodoh. Tapi yang dilakukan adalah cepat-cepat berangkat. Dan ini respon ini penting buat setiap kita. Amin, saudara ya. Karena kalau kita meresponi dengan cara apatis, tidak mempedulikan, tidak memperhatikan, maka kita akan kehilangan berkat terbesar dalam hidup kita. Di dalam ayat yang sudah tidak asing lagi, Yohanes 3:16, dikatakan seperti ini, saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kata setiap orang yang percaya kepadanya itu adalah respon, saudara. Artinya orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus akan selamat. Orang yang tidak percaya artinya dia tidak selamat. Tidak akan beroleh hidup yang kekal. Jadi perlu respon daripada setiap kita terhadap ajakan saya untuk pergi ke Bethlehem, saudara. Atau terhadap ajakan Tuhan untuk percaya. Tuhan sudah punya kasih yang besar. Tapi tergantung kepada setiap kita. Mau kita menolaknya, mau kita mengabaikannya, atau kita menerimanya. Di dalam Wahyu 3:20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan itu tidak dobrak pintu, saudara. Dia ketok. Dan dikatakan begini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Membukakan pintu itu adalah respon, saudara. Jadi membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ketika mendengar suara, ya pintu yang diketuk dan respon kita membuka,
Berarti itu adalah respon yang baik. Kita bisa saja tidak mau mendengar suara Tuhan, mengabaikan suara Tuhan, atau tidak membukakan pintu. Perhatikan lukisan berikut ini, saudara ya. Lukisan ini selalu pasti akan dikaitkan dengan Wahyu 3:20. Pelukisnya namanya William Holman Hunt, saudara ya. Dia setelah menyelesaikan lukisan ini, dia memanggil teman-temannya dan meminta supaya teman-temannya menilai, mengkritisi. Mungkin masih ada yang kurang, ada kelemahannya. Dan semua teman-temannya berkata lukisannya ini sudah mantap, sudah bagus. Kemudian dia belum puas dengan itu, dia mengundang rekan-rekannya yang lain, saudara, untuk menilai lukisannya. Dan kemudian penilaiannya juga sama, saudara ya, bahwa lukisannya sudah mantap. Sampai kemudian ada seorang yang belum terlalu profesional menilai berbeda. Dia berkata lukisan ini masih ada kurangnya. Apa yang kurang kira-kira? Menurut jemaat sekalian, apa yang kurang dari lukisan ini? Ya, pintu belum terbuka. Yang kurang gak ada gagang pintunya, saudara. Jadi yang tidak profesional itu ngomong lukisannya ini ada kelemahannya, itu tidak ada gagang pintunya, saudara. Dan kemudian atas penilaian daripada yang belum profesional itu, semua yang lainnya juga sepakat, ya benar, ini pintu gak ada gagangnya. Dan apa yang menjadi alasan dari William Holman Hunt ini tidak memasang gagang pintu? Dia berkata bahwa Yesus mengetuk pintu itu berbicara tentang pintu hati. Dan hati itu tidak bisa dibuka dari luar. Dia harus dibuka dari dalam. Makanya tidak perlu ada gagang di bagian luarnya. Itu berbicara apa, saudara? Berbicara respon. Amin, saudara. Karena itu pada pagi siang hari ini buka hati kita, saudara. Supaya Kristus bukan hanya lahir di palungan, tapi di hati kita. Izinkan ketika dia mengetuk, kita membuka pintu hati kita. Dan terakhir sekali, saudara, terakhir sekali adalah beritahu, siarkan, kabarkan. Di dalam ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ada lagu yang bagus sekali. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, go tell it on the mountain. Jadi harus dikabarkan, disiarkan. Karena para gembalanya memberitahu akan hal itu. Apa yang dikabarkan itu, saudara? Yaitu pengalaman mereka. Orang itu kalau bersaksi harusnya semua orang dapat bersaksi. Kalau berkhotbah ya belum tentu semua dapat berkhotbah. Karena kalau berkhotbah itu ada ilmunya, saudara ya. Ada yang harus dipelajari, ada pelajaran tentang homiletika, hermeneutika, dan banyak sekali pengetahuan, saudara. Jadi belum tentu semua orang Kristen dapat berkhotbah. Tapi bicara bersaksi, harusnya semua orang Kristen dapat bersaksi. Karena kesaksian itu dari apa yang kita alami. Yang diberitahu oleh para gembala ini adalah kata-kata dari malaikat. Jangan takut. Hari ini aku memberitakan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Ya. Bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Bukankah itu adalah sebuah pengalaman saat mereka diberitahu oleh malaikat? Jadi setiap kita harusnya menceritakan pengalaman kita. Kita pernah sakit dan disembuhkan, ditolong oleh Tuhan tanpa perlu ke dokter, tanpa perlu memakai obat, dan kita sembuh dengan berdoa misalnya. Itu yang kita saksikan. Kita mengalami sebuah kondisi keterpurukan dalam usaha atau pekerjaan. Tuhan membuka jalan, itu yang kita ceritakan. Kita dahulunya
terikat dengan minuman keras, terikat dengan rokok, dengan perjudian, bahkan dengan kenajisan dan mengalami kelepasan. Itu yang diceritakan, saudara. Amin, saudara. Karena itu yang dilakukan oleh para gembala. Dan disaksikan ternyata kepada siapa? Kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang yang ada di dalam saat ketika Yesus itu lahir. Jadi kesaksian itu tidak harus ke orang yang belum kenal Tuhan, saudara. Amin, saudara. Bahkan ke sesama kita. Karena dampak daripada kesaksian para gembala itu kepada Maria adalah menguatkan, meneguhkan. Kan selama ini Maria mengalami sebuah pergumulan. Karena dia adalah seorang perawan yang tiba-tiba bisa hamil. Yusuf mau meninggalkan dia. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus dan menjadi juru selamat. Ketika kemudian mendengar kesaksian dari para gembala, Maria menyimpan dalam hati dan dia diteguhkan dan dia dikuatkan. Saya yakin ketika setiap kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalau itu diceritakan kepada orang, mungkin itu sebagai sebuah jawaban, mungkin itu sebagai sebuah solusi, jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami pergumulan. Amin, saudara. Mau membuka hati, mau untuk mengabarkan setiap pengalaman kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Materaikan kebenaran firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang pada jalan kami. Seperti Tuhan orang-orang para gembala mendengar kabar kesukaan, mereka dengan cepat-cepat meresponi dan mereka mendapati apa yang dikatakan para malaikat adalah benar, dan mereka mengabarkan akan hal itu. Dan setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami, biar kiranya kami memiliki kehidupan dengan Engkau setiap hari di dalam firman, di dalam doa, dan kami berpegang kepada pengharapan melalui Yesus Kristus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun.